Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Untuk hari ini sudah selesai persidangan pembuktian dari untuk persidangan Danu ya teman-teman. Minggu kemarin kan sudah selesai untuk sidang pembuktian untuk Pak Yosep. Untuk hari ini selesai untuk persidangan untuk pembuktian ya, agenda pembuktian untuk persidangan Danu. Dan tadi gue juga udah lihat videonya juga dari Pak Kang Heri ya teman-teman, tentang isi dari persidangan tersebut pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Ahid ya. Itu sudah sangat jelas dan makin jelas ya teman-teman. Di situ juga ada suatu hal yang tidak lumrah terjadi juga, maksudnya tidak biasa terjadi gitu teman-teman ya. Apa itu Bang? Yaitu Majelis Hakim meminta Danu ya, Majelis Hakim meminta Danu untuk mendatangi orang tuanya gitu. Sepertinya hakim ini memang ingin sekali melihat ekspresi Danu gitu kan ya. Dia ini seperti apa jika bertemu dengan orang tuanya gitu. Apakah ada penyesalan atau enggak? Sepertinya hakim ini ingin mengetahui gitu. Danu ini berencana atau enggak, apakah dia benar-benar menyesal atau enggak. Itu hakim pengen melihat itu gitu sebelum hakim bisa dengan yakin memutuskan gitu kan ya. Nanti juga ada tuntutan dari JPU juga, tentunya juga nanti ada sidang pledo juga seperti layaknya Pak Yosep. Namun kalau untuk Pak Yosep kan sudah jelas ya, tanggal 27 hari Kamis itu akan ada sidang tuntutan. Kalau Danu mungkin minggu depannya gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau untuk berkas tuntutan tentunya butuh dipersiapkan secara matang ya. Untuk Pak Yosep sendiri kan dari JPU minta seminggu, tentunya anggap aja dari Danu ini juga seperti itu ya, seminggu dari sekarang tentunya dipersiapkan juga JPU untuk melakukan tuntutan ya teman-teman. Untuk berkas tuntutannya dipersiapkan dan Pak Yosep sudah pasti untuk minggu ini ya, kita nantikan hari Kamis nanti tanggal 27 ya teman-teman untuk Pak Yosep. Kemudian untuk apalagi Bang di sidang Danu gitu kan, isinya yang disampaikan oleh Pak Ahid gitu ya. Selain Majelis Hakim menyuruh Danu untuk mendatangi, di situ juga sangat terlihat ekspresi Danu yang sedih dan segala macam, dan langsung minta maaf ke kedua orang tuanya. Dan gue yakin itu semakin menguatkan hakim ya teman-teman untuk mempercayai gitu kan ya apa yang disampaikan oleh Danu itu menurut gue. Dan juga ada satu hal lagi yang disampaikan oleh Pak Ahid, yaitu mengenai kesaksian Danu ya. Kesaksian Danu ini bisa dipercaya atau enggak gitu, karena kesaksiannya apakah Danu ini berpotensi untuk merekayasa atau enggak, atau membuat suatu perencanaan yang matang seperti ini gitu kan ya. Di situ disampaikan oleh Pak Haid juga berdasarkan saksi ahli ya. Jadi benar-benar nih untuk Danu dikuatkan oleh saksi-saksi ahli lainnya ya teman-teman. Selain para saksi yang melihat mereka atau para tersangka itu yang belum mengaku ada di TKP, juga Danu ini kesaksiannya dikuatkan oleh saksi-saksi ahli gitu ya. Dan salah satu saksi ahli yang menguatkan untuk hari ini itu disampaikan oleh Pak Haid itu dikuatkan oleh saksi ahli psikologi ya teman-teman. Kenapa gitu Bang? Yaitu tentang apakah seorang Danu bisa membuat suatu perencanaan gitu kan ya. Di situ disampaikan oleh Pak Haid bahwasanya keterangan ahli psikologi menyatakan bahwa jika Danu pernyataannya dulu suka berubah-ubah, itu bukanlah karakter orang yang bisa membuat suatu perencanaan yang matang seperti ini. Itu sangat tegas disampaikanlah oleh keterangan ahli ya teman-teman, ahli psikologi. Jadi di sini ditegaskan bahwa Danu bukanlah orang yang bisa merencanakan seperti itu. Contoh orang yang bisa merencanakan secara matang gitu kan ya untuk rencana pembunuhan seperti ini yang sudah terjadi di kasus Subang, itu biasanya orang yang memiliki gitu kan ya, memiliki statement yang konsisten dari awal gitu. Sedangkan Danu tidak konsisten dari awal karena memang ya sudah sangat jelas ya teman-teman, Danu ini merasa ketakutan di awal. Dia mencoba untuk membela dirinya gitu kan ya. Namun apakah statementnya itu bohong? Tentunya itu adalah suatu kebohongan untuk dia menutupi kalau dia tidak terlibat. Tapi dia tidak bohong bahwasanya Pak Yosep dan Bumin Ergi dan Abi itu terlibat. Jadi
Di satu sisi dia ingin jujur, di satu sisi dia ingin membela dirinya sendiri gitu teman-teman. Apakah Danu bohong 100%? Ya tidak juga gitu ya. Dari kalau misalkan kita menganggap dari awal dia sudah mengungkap, ya sudah mengungkap. Namun memang kalau dari awal kita bilang dia ada ketakutan, tentunya ada ketakutan secara normal gitu ya. Bisa kita rasakan kalau misalkan kita di situ dalam posisi Danu ya. Kita ada tragedi pembunuhan dan gitu, kita diancam lah di saat itu kan, misalkan belum punya pengacara, digencet juga gitu kan oleh penyidik, dan saat itu kita harus mengaku, tapi kita di dalam satu sisi kita masih harus membela diri kita sendiri. Dan itu menurut gue, dalam kalau kondisi gue di saat itu gue juga mungkin bisa juga melakukan hal seperti itu secara manusiawi ya. Gue ditekan sebagai orang biasa pada saat itu yang belum pernah namanya melakukan tindakan seperti itu, tiba-tiba ditekan, tiba-tiba harus mengaku, namun gimana caranya harus melindungi diri sendiri gitu, dan tetap mengakui, melimpahkan kepada orang yang benar-benar memang melakukan gitu ya, walaupun ujung-ujungnya itu adalah tindakan kebodohan juga kan. Walaupun misalkan menuduh Pak Yosep kan misalkan dipanggil atau akhirnya juga dijadikan tersangka, ya tetap aja kan Danu kena juga gitu kan ya. Namun kan ini kebodohan ini kan ya bisa dianggap Danu ini memang tidak cerdas gitu kalau misalkan dia melakukan perencanaan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia membuat suatu perencanaan yang matang, tentunya dia tidak menyebutkan apa Yosep segala macam gitu kan. Dia tentunya tidak takut gitu kan ya. Artinya di sini juga sangat aneh, dikala dan waktu itu sudah jujur menyebut siapa pelakunya, di situ kan ada keanehan, keganjilan kepada Polres yang tidak menindaklanjuti. Bahwasanya Polres juga kan menemukan berbagai macam saksi gitu kan, yang menyebut ini gitu kan, yang melihat gitu kan, supir angkot segala macam, tetangganya gitu kan ya, Angger, Bu Cici ibunya gitu, dan saksi-saksi lagi Nopianti dan segala macam. Tapi kok nggak dianggap kan? Itu kan suatu keanehan, suatu keganjilan yang sudah seharusnya ya teman-teman juga harus mengetahui hal itu. Dan ya kita udah lihat sekarang udah jelas ya teman-teman, itu kan dulu masa kegelapan, dan akhirnya Danu diperkuat berbagai saksi ahli ya teman-teman. Dan mungkin kalau untuk hari ini hakim itu cuma pengen lihat ekspresi Danu gitu, ekspresi menyesal Danu. Apalagi di sini hakim mencoba untuk menyentuh hati Danu yang paling sensitif. Apa itu yang paling sensitif dari seorang manusia gitu ya biasa? Itu pasti akan tersentuh jika dia menemui orang tuanya dikala dia melakukan kesalahan gitu kan ya, tanpa diperintah apapun oleh hakim. Otomatis Danu langsung di situ saat mendekati orang tuanya tentunya langsung minta maaf teman-teman, tanpa ya disuruh gitu kan ya, langsung berekspresi yang ya seharusnya gitu kan ya, sewajar sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, walaupun dia adalah bukan anak kandung gitu ya teman-teman, tapi di situ sudah sangat jelas mungkin akan menguatkan keyakinan hakim gitu kan ya, dari yang sudah jelas terlihat gitu teman-teman. Yang kita simak, mungkin kulihat videonya juga gue kutip dari Kang Heri. Mungkin ada teman-teman yang udah nonton, mungkin ada teman-teman yang belum, dan disitulah bisa kita lihat bahwasanya hakim tentunya sudah bisa apakah ini menyetujui ya. Di sini juga kan ada pembahasan juga selain mengenai tadi apa yang pertama itu tentang hakim menyuruh Danu untuk menemui orang tuanya di persidangan, duduk bersama orang tuanya di persidangan, melihat ekspresi Danu seperti apa. Itu yang ingin majelis hakim tahu tentang ekspresi Danu. Kemudian yang kedua yaitu ada pernyataan tentunya dari ahli psikologi yang bahwasanya Danu ini tidak mungkin melakukan suatu perencanaan, karena pernyataannya berubah-berubah. Kalau orang memiliki niat untuk memiliki perencanaan yang sudah matang sebelumnya, tentunya pernyataan tidak berubah-berubah di awal seperti itu. Itu pernyataan dari keterangan ahli psikologi. Dan yang ketiga ini adalah mengenai status JC Danu ya teman-teman. Status JC Danu di situ sudah diperpanjang ya, sudah diperpanjang oleh LPSK, dan juga di situ juga ya dipertanyakan juga ya ke majelis hakim gitu kan ya, apakah mungkin nanti
JC Danu di sini bisa diterima atau enggak. Kalau dari lihat sidang pembuktian dari sidang Danu, pembuktian dari sidang Pak Yosep, sepertinya sangat kemungkinan besarnya untuk JC Danu bisa diterima dan itu bisa meringankan hukumannya ya teman-teman. Jadi kita doain aja yang terbaik ya teman-teman, kita doain yang terbaik untuk keputusan hakim, melihat fakta persidangan seperti apa, melihat Danu seperti apa secara langsung, serahkan semuanya kepada hakim gitu kan ya. Kita di sini cuma bisa berasumsi, juga bisa cuma melihat fakta persidangan yang ada. Ya kita tunggu ya teman-teman untuk JC Danu apakah nanti akan terima atau enggak, bergantung kepada hukuman yang akan diberikan gitu kan nantinya. Jika memang JC diterima, artinya hukumannya kemungkinan mungkin 1 sampai 5 tahun ya kalau menurut gua. Seperti itu ya teman-teman. Belum lagi nanti akan mendapatkan remisi. Artinya apa? Artinya kalau misalkan dihukum 1 tahun ya kurang dari setahun sudah dibebaskan, atau 5 tahun mungkin bisa 3 tahun atau 2 tahun bisa dibebaskan. Seperti itu ya teman-teman untuk JC. Oke, jadi segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini teman-teman.